Bisa beda. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kasih Pakis, Bapak Darmanto SAI, yang kami hormati Ketua PPRI Kabupaten Mokomogo, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Nasrul Hendri MPDI. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mokomogo yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pakis, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mokomogo yang saya hormati, Bapak Ketua PDRI Kabupaten Mokomogo saya hormati, Ketua DPD Atpai Mokomogo yang baru terpilih yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sesuai dengan agenda yang kita rencanakan, kita bisa hadir di Aula Kementerian Agama Kabupaten Mokomogo ini dalam acara pelantikan pengurus DPD Atpai Kabupaten Mokomogo masa bakti tahun 2020-2022. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan berbahagia ini ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Itu adalah pesan dari DPP kita di organisasi kita Bapak Ibu yang ada di pusat, namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Itu kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober barusan ini, itu ada kongres di Padang, Sumatera Barat. Nah, itu alhamdulillah sudah terpilih ketua kita yang baru. Kalau kemarin kita ketuanya Bapak Dr. Mahnan Barbawi MA, nah berhubung beliau sudah pindah ke Direktur Pendidikan PTK di Kemendikbud, maka diganti oleh Bapak Dr. Andes Haji Endang Zainal. Bapak Endang Zainal ini beliau sebelumnya adalah Ketua DPW Atpai Provinsi Jawa Barat. Nah, terpilih beliau sebagai susunan urusannya sampai hari ini itu belum dibentuk karena perlu rapat kembali. Itu DPP namanya, Dewan Pimpinan Pusat.
Nah, untuk di Provinsi Bengkulu itu namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, bertempat di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk di kabupaten itu namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten. Untuk Provinsi Bengkulu itu kita sudah membentuk 10 kabupaten kota itu sudah ada AKPAI, Bapak Ibu. Nanti Pak Sekum akan buat grup ketua DPW AKPAI, DPD AKPAI Provinsi Bengkulu. Nanti mungkin akan masuk tim pengurus-pengurusnya ya Pak Dr. tahun depan itu. Jadi info yang ada di pusat itu akan mengeserkan ke grup ketua DPD itu. Apalagi sama sekarang info yang terupdate itu masa P3K. Kemarin kita dengan Menteri Muldoko itu sudah buat komitmen MOU-nya. Kita berharap untuk tahun 2023 ini seluruh guru P3K itu prioritas utama adalah khusus untuk bidang studi pendidikan agama Islam. Kalau selama ini kita guru PAI tidak dapat formasi, Bapak Ibu, tidak dapat formasi kita. Nah, maka kemarin sudah ada MOU kami dari ketua seluruh DPP-nya untuk mengajarkan semacam MOU. Nanti Menpan RB juga akan dipanggil oleh Pak Muldoko itu untuk buat semacam prioritas 2023 ini adalah untuk pengangkatan P3K itu berasal dari guru PAI. Nah, terus yang berikutnya itu di tingkat kecamatan ada namanya DPC. Nah, DPC itu perkhidmatan, misal contoh ketua DPC Pondok Sukuh misalnya, ketua DPC Malin Deman, Ipuh, Pelari Buku misalnya. Nah, itu dibuat dari Pak Nusirwan, dibuatkan ketua DPC-nya sehingga nanti Pak Nusirwan mudah koordinasinya. Contoh misalnya tidak masalah dia berada di pengurusan DPD-nya, tapi nanti di kecamatan ada ketua DPC-nya. Nah, misalnya ketua DPC itu siapa? Nanti Pak Nusirwan tinggal nanti kontak ketuanya saja. Dan informasi yang kami-share nanti dari DPP itu ke DPW, DPD, DPD, sehingga informasi yang masuk itu bisa cepat sampai. Sekarang kita zaman digital, Bapak Ibu. Zaman digital tidak macam lama. Harus sekarang cepat itu. Makanya juga kami juga masa pelantikan ini memang agak ini. Kemarin Pak Nusirwan minta tanggal 24, saya nggak bisa. Tanggal 30 sampai 1 juga saya ke Padang. Hari ini Pak minta tanggal 16, saya ke Benteng tanggal 16. Tanggal 22, 24 itu saya ke rumah. Jadi alternatifnya itu saya bilang tanggal 8 atau tanggal di atas tanggal 24 itu. Karena kita keliling benar-benar. Nah, apa kita ini Bapak Ibu itu manual awalnya itu advokasi, bantuan hukum, bantuan ini kepada seluruh agama yang terdiri dari mulai dari agama TK, PAUD, SD, SMP, SMK. Itu apa itu yang menjadi payung hukumnya, menjadi wadah tempat mereka mengadu gitu. Nah, jadi kalau kita guru apa itu beda dengan RGMP KKG. Kalau RGMP kan khusus untuk SMK, tidak apa-apa, lanjut ke semuanya itu. Nah, cuma nanti kalau masalah-masalah yang timbul di MKKS atau di KKG dengan RGMP itu nanti lanjut ke apa ya? Apa yang nanti yang ke pusat untuk mengurus hal itu. Misal terjadi diskriminasi antara guru pendapatan dinas oleh Kementerian Agama misalnya. Kenapa kami kok diperbantukan di sekolah SD itu dari PBU Serakam misalnya? Aku 20 tahun di situ. Nah, hal-hal itu nanti akan kita wadahi. Nah, yang berikutnya dari pusat itu kita sudah punya namanya AKPAI digital, Bapak Ibu. AKPAI digital itu ada namanya KTA digital. Kalau KTA digital itu Bapak Ibu sudah masuk ke KTA itu, Bapak Ibu punya akses untuk ke pusat. Ada modul PAI, RPP PAI, siswa PAI, semuanya bisa diakses di situ. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ke Merdeka kan, nanti di formnya situ itu sudah ada. Kawan-kawan kita dari Jakarta, dari Jawa pintar-pintar Bapak Ibu. Nah, kalau kita tuh mau masuk perangkat pembelajaran, cukup kita masuk aja di ruang itu. Misalnya RPP SDI ada seperti itu. Makanya kemarin kita program itu bagaimana cara untuk seluruh upaya yang ada di Provinsi Bengkulu ini semuanya memiliki semacam KTA, kartu tanda anggota yang ada nomornya itu.
Kalau kemudian kita sudah registrasi ke pusat, itu mudah Bapak Ibu. Kita daftar pun kayak seminar, kita bayar online pakai kartu KTA itu. Mudah sekali aksesnya. Nah, yang kita bayar kemarin 40.000 itu, 45.000 itu sebenarnya ada realitinya bagi kita. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Nusriwan yang kami kirimkan rekening, tidak tahu rekening itu, karena di buku-buku itu hanya 100 berapa orang yang ikut, yang sudah ada apa namanya itu KTA-nya, maka DPP bayar beri royalti kita. Jadi orang itu untuk DPP itu DPD itu kalau saya nggak salah 15.000 per orang. Kembali ke kas DPD. Jadi kalau kita di DPD sebenarnya enak kalau ibu cari dana itu. Kalau jangan masa dana jangan dipikirkan. Contoh misalnya DPD apa yang pokok mau cari dana. Kayak hari ini sebenarnya ada juga kesempatan bagus banyak. Undang seluruh guru agama yang ada di Kabupaten Bungkok, kita seminar sehari misalnya. Yang kadang-kadang apa? Nanti jual Bapak Ibu sertifikat itu, dagang jual. Sambil bantu organisasi gitu kan. Jadi kita undang Pak Kemana, undang Pak apa nama itu Dinas, Pak Bupati, suruh dia ngomong. Terserah ngomong apa lah, buatkan jam belakang itu. Nah, materi Pak Bupati sekian jam, walaupun sifatnya online, tidak masalah. Atau kita misalnya Zoom meeting, tidak masalah. Yang penting ada sertifikatnya Pak. Sertifikatnya nanti akan ditandatangani oleh ketua DPD-nya, ya. Atau kalau mau DPD itu dijual sama peserta kelompok. Siapa mau beli sertifikat 50.000 sebuah, 32 jam. Diakui itu nanti bukan yang makan. Kami tidak tolong hari cuma 50.000, itu ruang kas kita. Bisa. Kalau bisa kita jual sertifikat 500 buah saja kali 50.000 itu sudah berapa? Kita taruh terangan dengan apa katanya? Ini sertifikat, tolong diganti harganya. Ikut aturan itu. Nah itu. Jadi kembali masalah KTA itu kita untuk bengkulu ini baru 1084 ya Bapak Ibu. Guru agama Islam yang ada provinsi ini 4.144 orang. Yang ada data itu 4.144 orang. Itu jumlah guru PAI yang provinsi Bengkulu. Sementara kita sudah terakses di KTA itu baru 1.084 orang. Buku-buku itu berapa Pak? 122 berapa? Berapa guru agama di buku ini baru 120 sekian orang yang punya KTA itu. Nah, jadi reality juga dikit. Jawa Timur itu Bapak Ibu 18.000 guru agamanya. Mereka punya uang dari PIK-nya itu sampai 170 juta lebih. Pi aja Bapak Ibu, pi KTA itu kan 45.000 kan begitu ya susunannya. 15.000 yang dapat DPC. Nah, terus lagi yang DPD dapatnya 10.000, DPC masuk 5.000 dapatnya 10.000. Yang DPP dapat cuma 5.000 royaltinya itu. Jadi mereka ratusan juta hanya dari apa sih KTA saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah baju batik. Kita guru agama Bapak Ibu ada di patungan saya pakai ini. Ini khusus batik Akpai. Kemarin kalau Bapak Ibu di Padang, lautan Padang itu 10.000 guru agama itu semuanya pakai baju batik ini. Saya sempat mendekai mata. Bayangin Bapak Ibu, kawan dari Kalimantan itu Sulawesi itu 5 hari perjalanan kapal untuk Padang itu. Biaya sendiri mereka sanggup datang. Sebenarnya kami 5 hari Pak dari Sulawesi itu ke Padang ini. Sanggup mereka datang. Semuanya pakai baju batik semua Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu mau baju batik ini, itu kita misalnya ke DPP. Mereka nggak mau bersama kita. Kenapa? Karena yang menciptakan mereka, kan yang punya hak ciptakan mereka. Otomatis kita juga bayar royalti pada mereka. Tapi dikasih royalti sama kita. Contoh, baju ini per meternya hanya 250.000 per 2 meter. Untuk barang kecil-kecil saya cukup kan? 150.000 per meter. Nah yang kita skor dengan dia itu hanya 112.000. Berarti berapa royalti dapat kita juga? Kita nggak tahu dia dapat berapa. Mungkin dengan dia itu 1 meter itu 50.000 kan? Per 2 meter 100, kita 50 gitu. Nah nanti misalnya kalau DPD mau berapa orang mau baju? Orang 100
kirimkan rekeningnya, ini Pak, Bu, rekeningnya dari DPP itu, ini rekeningnya, tolong kirimkan Bupati ke Pemuko berjumlah misalnya 500 lembar. Kalikan saja kalau per lembar itu, per lembar itu kita setor mereka 112.000, kita jual 150.000, itu royalnya dapat kita. Dia mau niki Bapak Ibu, tidak mau yang cuma 5 buah itu, ongkir katanya. Kalau dia kirim satu dus besar itu, yang 200 kayak saya gulung kayak tidak. Untuk di DPW itu saya kirim itu sampai 12-15 jutaan saya kirim uang. Berarti sekiranya nanti kawan ambil sama kita. Nah itulah yang dana yang bisa kita ambil dari kawan. Ya kita nggak minta sedekah tidak. Kita jual baju dasarnya untuk kawan kita. Cuma itu tadi harga yang dipatok 150, di mana 150? Di Padang biasanya 150 lembar. Cuma kita nyetor sama DPP itu hanya 112.000 per lembar itu. Bisa begitu. Untuk di Kota Bengkulu sekarang tuh kami hari Kamis itu sudah mulai pakai baju batik ini Bapak Ibu. Jadi upacara bendera orang pakai baju batik itu kami sudah pakai baju ini. Nah kalau nanti keputusan yang akan datang ini usahakan ya yang mau tidak apa-apa. Apalagi saya tengah lihat itu buku-buku ini kabupaten yang terkaya ya, di situ Bengkulu bisa lihat. Terkaya Bapak Ibu. Mulai dari Ipuh itu sampai sini itu sawit semuanya. Sawit semuanya. Lagi turun Pak. Turun Pak. Tapi masih ada harganya Pak. Bayangkan itu Bapak Ibu. Masa cuma beli baju 150.000 saja untuk kebangsaan kita nggak mampu. Insya Allah Pak. Nabung aja lah 10.000 sebulan. Tapi itu tadi nanti kalau tadi misalnya Pak Tuan kami bukan mau pesan baju berapa buah 200 buah nanti kita bilang. Nah dengan demikian maka mudah-mudahan nanti kita apply buku ini akan jauh lebih maju dari lain. Dan kalau ada informasi tertentu itu tolong sampaikan kepada kami dengan ketua WA saya ada. Kami akan meresponnya. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu sampaikan pada hari ini. Kami ucapkan selamat kepada perusahaan yang baru, selamat bertugas. Agak ditahan emosi karena ada orang banyak emosi ditahan. Tampakkan jawab pemimpinan kita jangan sampai pengurus ribut. Kita ini bekerja sosial masalahnya. Membantu ini ada semuanya ibadah. Kayak kami mau ibadah Bapak Ibu. Ke Padang untuk berangkat biaya sendiri, ke Kaur berangkat biaya sendiri, ke Lombok berangkat biaya sendiri, tidak masalah. Yang penting demi untuk guru agama kita. Nah, semoga ke depan aspek ilmu ini itu lebih maju ketimbang apa yang kota lain. Nanti ada acara-acara tingkat provinsi, Bapak Ibu akan kami undang. Nanti akan kita bertemu di tingkat provinsi. Terima kasih. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Bengkulu, hadir Bapak Muhammad Muksin dan Bapak Erzon, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak yang mewakili dari PGRI Kabupaten Mukomuko, Bapak Nasrul Hendri, yang kami banggakan segenap pengurus Dewan Pimpinan Daerah AGPAII Kabupaten Mukomuko yang alhamdulillah telah dilantik pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Yang kami banggakan juga teman kami dari pendidikan agama dan keagamaan Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu Pak. Seyogianya Bapak Kepala Kemenak dapat membersamai kita sekalian pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Sebenarnya beliau tadi ada Pak Haji Rawi, tapi karena beliau harus bergegas ke Bengkulu, kebetulan ada agenda KSN tingkat nasional dan MTQ tingkat nasional Pak ini berurut saja, maka beliau pagi tadi mengamanatkan kepada kami untuk mewakili beliau. Dengan berat hati beliau akhirnya tidak bisa bersama kita sekalian dan tidak dapat bertatap muka langsung dengan pimpinan dari DPW APAI Provinsi Bengkulu. Sekali lagi beliau menyampaikan permohonan maaf. Kemudian beliau juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan DPD APAI Kabupaten Mojokerto ini. Semoga dapat berkhidmat untuk kemaslahatan dan manfaatan yang lebih luas bagi dunia pendidikan agama Islam dan bagi guru pendidikan agama Islam khususnya di Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tinggal menyisir hal-hal yang mungkin belum tersampaikan saja Pak. Tadi sudah diulas oleh Ketua Panitia beberapa hal, oleh Ketua DPD juga sudah banyak hal disampaikan oleh Pak Ketua DPW, banyak hal juga diuraikan oleh Pak Ketua PGRI. Maka kami tinggal menyisir saja itu yang sisa-sisanya, serpihan-serpihan misalnya. Karena ini sifatnya serpihan ya tidak banyak Pak. Selain memang saya ini kurang bisa untuk berkata-kata Pak. Iya. Jadi saya ini pendatang baru Pak di pendidikan agama dan keagamaan Islam. Baru selepas Idul Fitri kemarin kami melaksanakan tugas di Pakis Pak. Jadi kami masih sangat awam, masih sangat masih sangat jauh dari pemahaman terkait dengan iklim pendidikan agama Islam dan guru PAI di Kabupaten Mojokerto ini. Hanya saja dari keterbatasan saya itu, saya bisa menangkap bahwa sesungguhnya APAI ini adalah representasi dari guru PAI pada umumnya. Kalau seumpama guru PAI itu adalah katakanlah sebuah makhluk seperti itu, maka ruhnya itu ada di APAI, marwahnya itu ada di APAI. Artinya sekali lagi APAI ini adalah representasi dari Bapak Ibu sekalian guru pendidikan agama Islam. Maka saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muksin, Pak Ketua DPW dan Pak Nasrul Hendri tadi, bahwa setidaknya apa yang memang harus dapat mengakomodir dua hal krusial terkait guru PAI. Yang pertama adalah fungsi advokasi, fungsi perlindungan. Kemudian yang kedua adalah setidaknya harus mampu untuk menjalankan fungsi asistensi, yaitu pendampingan. Saya ingin lebih kepada fungsi asistensinya Pak, karena mau bagaimanapun diakui atau tidak, realnya ternyata guru PAI ini memang eksklusif Pak, istimewa.
banyak hal-hal yang pada prinsipnya tidak ditemukan di guru mata pelajaran yang lain, termasuk terkait dengan permasalahan PAI tentunya. Oleh karena itu, apa yang hadir di sini pada saatnya nanti memang harus bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan dan menjadi jalan solusi untuk mencari pemecahan masalah atas apa-apa yang menimpa teman-teman kita guru pendidikan agama Islam. Beberapa waktu yang lalu, Pak, itu kami mengumpulkan organisasi profesi PAI se-Kabupaten Ponorogo. Ada FKG, ada KKG, ada MGMP. Kemudian kami undang juga dari Pokja PAI, Pokjawas maksud saya, Pokjawas Pendidikan Agama Islam. Di antara isu krusial yang muncul adalah tentang pembiayaan pendidikan dan pelatihan guru PPG, PPG guru PAI. Permasalahannya di mana? Yaitu tadi di pembiayaan. Jadi skema pembiayaan PPG itu, Pak, ini untuk informasi saja, itu setidaknya ada 3, Pak. Yang pertama dari APBN yang dalam hal ini masuk di anggaran Kementerian Agama Pusat. Itu sudah dianggarkan, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali, sehingga tidak mungkin untuk mengcover seluruh pembiayaan guru PAI yang akan mengikuti PPG. Oleh karena itu ada opsi yang kedua, ada skema pembiayaan yang kedua, yaitu yang bersumber dari APBD, bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian yang ketiga bersumber dari LKDP Kementerian Keuangan. Nah, taruhlah yang LKDP ini kita abaikan dulu karena mungkin ini jauh dari jangkauan kita. Kemudian Kemenak sudah mengalokasikan tetapi tidak cukup, maka ada satu skema yang ini perlu kerjasama semua pihak, baik AKPAI, kami di Kemenak, dan tentu perlu juga keterlibatan dari PGRI dan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu untuk membincangkan dan mencari solusi tengah terkait dengan pembiayaan PPG guru PAI dari yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Beberapa waktu yang lalu, Pak, dengan keterbatasan kami telah mendampingi teman-teman yang sekarang ini sedang mengikuti PPG, Pak. Itu 12 orang, Pak, ya. Itu adalah hasil pretest 2019. Kemarin kami sudah membincang dengan teman-teman di Dinas Pendidikan, kemudian ternyata belum tersolusikan. Kemudian lebih lanjut membincang dengan Pak Sekda. Kebetulan ternyata kalau di daerah, ketua tim anggaran pemerintah daerah itu Sekda, rupanya, Pak. Selama ini saya tidak tahu. Ternyata Sekda yang menjadi ketua tim anggaran di kabupaten. Kami temui Pak Sekda dan alhamdulillah beliau sebagai ketua tim anggaran itu akan mengupayakan, berkomitmen untuk mengupayakan pembiayaan PPG guru PAI melalui anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 mendatang. Nah, tetapi ini baru casing, Pak. Ini baru casing ini. Untuk memastikan casing ini berisi, saya kira disinilah peran AKPAI nanti bisa didampingi oleh PGRI dan kami mungkin dari Kemenak untuk memastikan benar-benar di 2023 nanti itu benar-benar memang masuk di anggaran pemerintah daerah, entahkah itu masuk di Dinas Pendidikan
atau di satuan kerja perangkat daerah yang lain. Yang penting ketika guru ini akan mengikuti PPG, itu terdapat sediaan anggaran untuk pembiayaan tersebut. Kita ini ada PR, Pak. Di 2022 ini ada teman-teman kita dari GPAI itu yang lulus prioritas itu sebanyak berapa, Mbak? 82 ya? 82 orang. 82 orang itu sangat banyak, Pak. Kalau itu kita tunggu dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Kementerian Agama itu, Pak, kalau kami buat rata-rata per kabupaten per tahun itu hanya mampu mengakomodir 5 peserta, Pak, setiap kabupaten. Kalau menunggu skema ini, dulu pernah saya sampaikan, Pak, jangan-jangan sampai kiamat kurang 2 hari itu belum sempat PPG, teman-teman. Nah, itulah makanya mengapa perlu skema kedua tadi itu, mengupayakan pembiayaan dari pemerintah daerah. Kebetulan memang secara administrasi kepegawaian teman-teman guru PAI ini adalah bagian dari pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang saya maksud bagian dari fungsi asistensi AKPAI di Kabupaten Mupongko. Tentu terkait juga dengan hal-hal yang lain, Pak. Tentu terkait juga dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan hajat dan kemaslahatan guru pendidikan agama Islam. Tidak perlu ragu, Pak, jika nanti Bapak Ibu mendapatkan keluhan dari teman-teman guru PAI terkait dengan keterlambatan pembayaran tunjangan profesi misalnya untuk PNS, silakan, Pak, sampaikan, Pak. Silakan sampaikan dan kami pastikan akan kami tidak lanjuti. Kami mempunyai komitmen bahwasannya kami di PAPIS ini lebih kepada fungsi pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi komitmen besar kami, Pak. Oleh karena itu, kalau beberapa waktu lalu di grup kami itu punya grup PAI, Pak. Itu kami sempat beberapa kali kalau bahasa Jawanya itu ngopiak gitu ya. Gimana itu? Menghimbau untuk segera menuntaskan apa, Mbak, istilahnya itu? Menuntaskan dan merawat siaganya masing-masing, itu lebih pada upaya agar kami ini dapat menunaikan hak dan kewajiban kami, dapat menunaikan kewajiban kami dan memenuhi hak dari guru PAI itu supaya lebih tepat waktu dan real sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya tentu kami punya harapan besar. Sekali lagi, apa ini adalah representasi dari guru PAI. Maka yang punya kewajiban besar untuk melindungi marwah dari guru PAI, tentu AKPAI punya peran besar di dalamnya. Makanya tadi ketika saya menyimak ketika Pak Ketua menyampaikan ikrar pelantikan yang tadi Bapak Ibu ikuti, itu yang pertama kalau tidak salah bunyinya adalah memajukan pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Islam. Nah, ini tentu mengemban amanat besar atas Bapak Ibu sebagai pengurus AKPAI Kabupaten Mupongko. Kami punya harapan agar sekiranya nanti AKPAI ini benar-benar dapat memberikan warna tersendiri bagi gembita perkembangan dan kemajuan pendidikan agama Islam di Kabupaten Mupongko. Mungkin kami boleh menitipkan sedikit langkah, Pak Ketua, untuk
memajukan AKPAI ini. Di antara langkah untuk memajukan AKPAI adalah dengan AKPAI itu sendiri. Ini akal-akalan saja sebenarnya. Yang A pertama itu adalah adaptif. Adaptif. Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Baik itu AKPAI atau guru PAI, pada saatnya memang harus menjadi pribadi dan organisasi yang dinamis, Pak. Tidak boleh stagnan. Harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan perkembangan zaman yang terkini. Kalau sekarang ini atau di masa lalu guru PAI ini mampu menjadi bagian dari pengembangan amanat kurikulum 2006 apa namanya Pak? ATSP ya. Kemudian kita juga sukses dengan K13, sekarang masuk kurikulum Merdeka, maka tidak ada kata tidak Pak, bahwasanya PAI harus tetap menjadi bagian dari guru yang mampu menyesuaikan diri dengan apapun kurikulum terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian AP juga harus, dan guru PAI itu juga harus menjadi pribadi yang siap Pak, untuk menjadi guru siap. Tetapi ketika diamanahi untuk menjadi kepala satuan pendidikan juga harus siap, harus mampu beradaptasi dengan tanggung jawab yang sekecil ataupun yang sebesar apapun. Nah ini yang A-nya. Kemudian yang G-nya, sekali lagi ini akal-akalan ini, nanti kalau menyesatkan tidak usah diikuti. Yang G-nya ini adalah greget. Greget ini saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi kira-kira greget itu artinya adalah punya kemauan dan tekad yang kuat, punya semangat lebih. Ini namanya greget. Greget itu adalah istilah yang menggambarkan kalau kita ini punya kemauan kuat. Pokoknya saking kuatnya sampai gimana ya? Ada unsur gebesnya. Punya kemauan yang maunya itu pokoknya harus begini. PAI itu harus seperti itu. Harus punya kemauan kuat. AKPAI, GPAI harus punya kemauan kuat untuk memastikan kalau dia sebuah organisasi menjadi organisasi yang produktif dan efektif. Kalau dia adalah seorang guru PAI, maka dia menjadi guru yang bisa membangun, yang bisa memberikan kontribusi positif, yang bisa mendidik anak bangsa ini menjadi pribadi yang siap pakai untuk masa mendatang. P-nya profesional, bahwa sekali lagi unsur utama mengapa kok ada PPG, mengapa kok ada istilah guru profesi, tunjangan profesi, ini muatan pokoknya itu sebenarnya adalah pada aspek profesionalitas. Jadi guru pendidikan agama Islam terutama yang sudah sertifikasi ini harus punya nilai lebih nih Pak. Guru pendidikan agama Islam yang sudah sertifikasi dengan yang non sertifikasi harus beda Pak, harus beda. Kalau sama ya berarti ya beda. Harus beda, harus punya nilai lebih, bahkan harus bisa memberi hal baru yang dapat ditunarkan kepada guru yang belum sertifikasi. Kita takarannya harus beda, takarannya harus beda. Kalau selama ini kalau non-PNS doanya itu cuma Robbana Atina, ya kalau yang sertifikasi harus saja panjang dikit, harus punya kelas tersendiri, harus update dan terupdate profesionalismenya. Kemudian yang sampai di mana? P, A. Ini A ini kalau menurut saya lebih P, AKPAI kan ya. P profesional. Nah, yang PAI lagi. Yang PAI ini, yang A-nya ini belum ketemu ini, kira-kira apa ini? Oke, yang A ini yang paling cocok saya kira adalah akademik.
Jadi kita tidak boleh menjadi guru yang hanya apa adanya dan seadanya, Pak. Kalau masih memungkinkan, Pak. Sayangnya Muka-Muka ini jauh dari Bengkulu, Pak. Kalau masih memungkinkan, kalau kita sekarang ini dalam posisi strata 1, ya upayakan untuk meningkatkan kompetensi pendidikannya dengan mengikuti jenjang strata 2. Kalau itu tidak mungkin bisa mengikuti saran dari Pak Ketua tadi. Ikutin kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring. Banyak hal yang sekarang bisa kita lakukan, Pak, untuk membangkitkan dan memajukan citra akademik kita. Kalau kuliah secara langsung tidak bisa, kita ikutin, Pak, kuliah-kuliah yang tersebar di berbagai media sosial itu. YouTube banyak, Pak, sekarang memberikan informasi pendidikan kepada kita. Dan ini mungkin menjadi solusi bagi kita untuk menjadi insan PAI yang mempunyai aspek akademik yang membaik dari hari ke hari. Kemudian yang ini inovatif. Sekali lagi dulu Pak Kemenak kita itu ketika mengundang kita dulu, Pak, pernah menyampaikan di masa lalu kita tidak meragukan lagi, Pak, kejayaan Nokia dan BlackBerry. Dulu siapa yang tidak kenal Nokia dan BlackBerry? Semua orang kenal, semua orang suka. Tetapi karena tidak mau berinovasi, ketika produk lain sudah mengarah kepada aspek Android, ya kan? Android. Sementara mereka masih tetap istiqomah di jalan yang lama itu, akhirnya ditinggalkan. Ditinggalkan, terlupakan. Sekarang kita jarang sekali mengenal atau mendapati HP merek Nokia. Dan sekarang yang ada ya Xiaomi, ya Oppo, ya Samsung dan lain-lain yang sudah menganut paham Android. Pun demikian, Pak, guru PAI tidak hanya boleh seperti sekarang ini, tetapi harus menjadi pribadi yang harus terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terakhir yang paling penting adalah Islam. Nah, ini menjadi kunci akhir kita, bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan agama Islam adalah akhlak dan karakter. Maka kalau kita guru pendidikan agama Islam, ini harus menjadi kunci pokok bahwa pada akhirnya kita harus menjadi bagian dari pribadi yang mampu menumbuhkan dan membudidayakan corak dan karakter yang Islam. Saya kira demikian, Bapak Ibu, terlalu panjang yang kami sampaikan, tetapi intinya adalah kami sangat berbangga, berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya Kabupaten Muka-Muka yang di SK 2022 akhirnya telah dilantik pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi kami dari Kementerian Agama Kabupaten Muka-Muka mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, sukses dan bermaslahat selalu. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua DPD, Pak Sekretaris Umum atas kehadiran di kantor Kementerian Agama Kabupaten Muka-Muka ini. Mohon maaf mungkin banyak hal yang tidak berkenan, aula juga seadanya, tetapi daripada mengada-ada ya penting adanya seperti ini, Pak. Ya. Saya kira demikian, mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oh gitu ya.